Terima kasih, selamat sore. Selamat tahun baru ya. Tahunnya baru, manusianya baru atau manusia lama ini? Hah? Tahunnya sudah baru, manusianya manusia lama atau manusia baru? Hah? Yuk, kita sekarang tanya gini nih. Manusia lama atau manusia baru sih sebetulnya kita ini? Hah? Manusia lama atau manusia baru kita ini? Kita baca Efesus 4 ayat 17 ya. Kita santai-santai aja ya. Tapi kita lihat nih. Ibadah kita ini ibadah yang apa sih sebetulnya ya? Tuhan itu pernah jadi manusia nggak? Pernah ya? Tuhan pernah jadi manusia. Kalau Tuhan pernah jadi manusia, Dia pasti mengajarkan ibadah yang benar. Ya, Dia pasti cari ibadah yang benar. Dia nggak mau ibadah itu membuat manusia jatuh dalam sebuah liturgi yang salah. Ayo kita baca ya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di hadapan Tuhan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, yang jauh dari hidup persekutuannya dengan Allah, karena kebodohannya yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nih sekarang kita memaknai apa ini? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekarang saya mau tanya ini sebelum masuk ke firman. Manusia baru yang bagaimana sih sebetulnya? Atau cuman manusia lama yang bertobat dari kelakuan toh? Manusia baru Kristen ini apakah manusia lama yang cuman bertobat dari perbuatan jahat menuju perbuatan baik? Coba lihat ya. Manusia barunya orang Kristen ini apakah manusia lama yang bertobat dari perbuatan jahat menuju perbuatan baik? Yuk. Manusia baru ini apakah cuman bertobat dari perbuatan jahat, dulu maling jadi pendeta? Apakah begitu? Apakah dulu begitu? Hah? Ayo kita santai aja, jangan takut. Kita semua saudara kan? Apakah pertobatan dulu kita orang jahat, kemudian kita jadi orang baik, itu sudah disebut manusia baru? Hah? Iya. Kalau gitu orang yang lain, di luar yang lain, mereka orang jahat kemudian jadi orang baik, manusia baru juga dong? Bedanya di mana? Loh? Nah, sekarang dunia juga punya standar manusia baik kok. Kalau hanya jadi baik, sekarang saya tanya, untuk menjadi baik manusia tanpa agama, ada orang punya anak kecil, pernah nggak dia mendidik, kamu jadi maling? Nggak ada orang yang begitu. Semua manusia yang punya anak, baik besar, baik kecil, baik bodoh, baik pintar, semua pasti bisa mendidik anak tentang moral yang baik. Betul ya? Jadi kalau kebaikan itu biasa. Manusia baru bukan tentang sebuah moral. Disebutkan apa? Di dalam, tidak dilihat jelas. Di dalam roh dan pikiran.
Sekarang saya mau tanya, kalau di dalam roh dan pikiran, kita sambungkan Yohanes 4 ayat 21 tentang ibadah. Geser sekarang. Yesus pernah jadi manusia. Yesus orang Yahudi nggak? Yesus orang Yahudi. Lihat ya, Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayakah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Hari itu apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria? Menyembah Tuhan bukan lagi pada suatu tempat. Berarti ada pergeseran cara menyembah Tuhan, bukan lagi di tempat ini, bukan lagi di tempat itu. Tapi di mana cara menyembah yang benar? Di dalam roh. Tetapi saatnya akan, ayat 23 saya bacakan ya. Ayat 22 dulu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Bayangkan, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Stop di sini. Kita pahami, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Gimana cara menyembahnya? Dalam roh dan kebenaran. Gimana caranya? Ibadah yang sejati yang Yesus mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Gimana caranya? Ada yang pernah melihat roh? Ada yang pernah melihat roh? Ada yang pernah melihat roh? Apa sih roh itu? Apa roh itu? Roh itu adalah spirit. Dalam diri manusia ada dua spirit, Holy Spirit sama Evil Spirit. Holy Spirit ada untuk jiwa kita. Holy Spirit itu kudus, selalu ingin kepada jiwa, untuk kepentingan jiwa. Evil Spirit selalu untuk kepentingan daging, ya. Sekarang kita lihat, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Siapa yang pernah melihat roh? Ada yang pernah melihat? Kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, bagaimana cara penyembahannya? Kalau Yesus mengajarkan menyembah di dalam roh dan kebenaran, gimana cara penyembahan orang Kristen? Ayo, ini ibadah loh. Manusia barunya Kristen ini gimana cara ibadahnya? Dulu orang Yahudi cara penyembahannya dengan jasmani. Mereka menyembah dengan jasmani. Semua agama di dunia cara menyembah, cara bertemu Tuhan memakai jasmani. Yesus datang, dia bilang, menyembah Tuhan bukan pakai jasmani, bukan di gunung ini, bukan di gunung itu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Gimana cara menyembahnya? Kalau sekarang Kristen cara menyembahnya pakai jasmani, sama nggak dengan agama-agama lain? Sama nggak? Kita hari ini beribadah, nyanyi, tadi kita sempat ya, nyanyi 2 kali lagu slow, 2 kali lagu cepat, 1 kali lagu slow. Apakah ini ibadah? Sudah ketemu Tuhan dengan cara begini? Apakah ini ibadah? Ini ibadah pakai daging kita loh. Coba, dengan yang lama, dengan orang Yahudi, sama nggak? Sama nggak? Ibadah kita dengan jasmani kita sama loh. Apa perubahannya? Perubahannya cuma gayanya. Ya kan? Yang di sana gayanya gaya Yahudi, yang di sini gaya. Coba renungkan kalimat ini. Dalam roh dan kebenaran itu bagaimana sih? Ayat 24 ya. Ayat 23. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi gimana caranya? Saya ulangi ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan
dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya mau tanya, siapa yang pernah melihat roh? Siapa yang pernah melihat roh? Nggak ada yang pernah melihat roh. Nah kalau gitu gimana caranya menyembah? Hah? Dirasakan. Apa rasa roh? Gimana rasanya? Ada kedamaian. Terus? Nah terus caranya menyembah gimana? Kalau sudah tahu rasanya, caranya menyembah sekarang. Ini kan kita tanya caranya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Cara menyembahnya gimana nih? Kita lanjut dulu ya. Roma 2 ayat 28 nih sekarang ya. Nanti kita temakan nanti ya, yang tentang roh dirasakan nih ya. Roh itu nggak kelihatan tapi dirasakan, itu benar Bu ya. Benar itu ya. Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut orang Yahudi bukanlah orang yang lahiriah disebut. Saudara, kalau begitu kita baca tentang orang Yahudi, bayangan saudara tentang Yahudi apa sih? Yahudi itu orang yang paling beragama, ya. Ibadah mereka pasti orang beribadah. Terus, dan yang disebut sunat bukanlah yang dilangsungkan secara lahiriah. Apa yang Paulus mau tekankan di sini? Yang disebut orang Yahudi bukanlah orang Yahudi yang lahiriah, berarti yang kelihatan. Ingat ya, yang disebut orang Yahudi bukanlah Yahudi yang kelihatan, yang disebut sunat bukan yang kelihatan. Yang jasmani ini bukan. Berarti ayat 29-nya, perhatikannya baik-baik ya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah yang di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari. Semuanya kelihatan gak ini? Semuanya kelihatan gak? Saya Yahudi gak? Saya Yahudi gak? Saya kelihatan Yahudi gak? Orang Yahudi itu identik dengan orang beragama, pakai atribut-atribut keagamaan, ya kan? Jenggotnya panjang, ya kan? Pakai ini. Terlihat mereka orang beragama. Saya terlihat orang beragama nggak? Nggak nampak. Saya terlihat orang sunat nggak? Nggak nampak. Tapi lihat, di dalam hati saya tidak ada yang bisa menilai. Saya nggak nampak saya orang beragama. Sunat saya di dalam hati semua. Keyahudian saya tidak nampak, karena semuanya di dalam roh. Dan lihat yang Yesus rubah. Lihat ya perubahan yang Yesus rubah. Paulus ketika dia tulis ini dia nggak ngawur. Coba Matius 6 ayat 1. Ya. Yang Yesus rubah semuanya. Semua tidak boleh terlihat. Lihat ya. Sudah ketemu ya Matius 6 ayat 1. Ini manusia baru yang Yesus mau. Ibadah yang sejati. Nggak perlu kelihatan ibadahmu kelihatan. Tapi yang di dalam, lihat nih ya. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Supaya dilihat mereka. Dulu orang beragama kepingin ibadahnya dilihat orang. Yesus bilang jangan kelihatan sama orang. Perubahan nggak? Berubah nggak ini? Cara beribadahnya berubah nggak? Ada perubahan nggak? Orang biasa kepingin ibadahnya itu kelihatan kalau kita beri. Yesus bilang jangan kelihatan. Kamu melakukan kewajiban agamamu tidak usah kelihatan. Ini bicara tentang memberi sedekah. Jangan dicanang-canangkan, nggak usah tahu. Nggak usah orang lain tahu. Gimana coba? Kebaikan hati kita pun Tuhan bilang nggak usah tahu, tangan kiri nggak usah tahu, nggak usah dicanang-canangkan. Dirubah nggak sama Tuhan? Tentang memberi sedekah, dia rubah dulu.
tentang berdoa. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, doa itu baik nggak sih? Sesuatu yang baik nggak doa? Baik nggak doa? Tuhan bilang bagaimana? Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Masuk kamar, tutup pintu, doa di kamar, tidak perlu orang tahu. Bagaimana Tuhan bawa perubahan hari itu? Orang Yahudi yang suka berdoa, tidak perlu kelihatan sama orang kalau kamu sedang berdoa. Tidak perlu kelihatan kamu sedang beribadah. Bagaimana orang digitukan sama Tuhan Yesus? Dengan ibadah seperti ini, bagaimana kira-kira? Orang nggak perlu tahu kelihatan kamu jasmanimu rohani. Jasmanimu tidak perlu kelihatan rohani. Di dalam dirimu. Perubahan besar nggak ini? Bisa terima nggak? Pak Refli yang biasanya jenggotnya panjang, pakai baju putih tiba-tiba nggak usah pakai baju begitu Pak. Suka doanya panjang-panjang, doanya dikasih cerobong-cerobong, nggak usah begitu-begitu. Gimana kira-kira digitukan sama Yesus? Gimana kira-kira perasaannya? Gimana kira-kira? Sakit hati nggak? Loh, sakit hati nggak Pak? Kita yang kusuknya beribadah, tiba-tiba Tuhan bilang, gak perlu begitu-begitu Pak. Gimana kira-kira? Ayat 16. Pak Refli yang puasanya 1 bulan 30 hari, gak pernah ler 1 tahun, setiap bulan puasa, Tuhan bilang begini, apabila kamu berpuasa jangan murah mukamu seperti orang munafik. Itu kan sama Tuhan. Puasa-puasa, tapi lihat, apabila kamu berpuasa janganlah murah mukamu seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya. Terus supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah berapa rupanya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cuci mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Bayangin, ibadah kita, puasa baik nggak Pak? Puasa baik nggak? Tuhan bilang, puasa oke. Jangan beritahu orang. Puasa, silakan. Jangan orang lain tahu. Siapa yang tahu kalau kita puasa? Ibadah kita yang menilai siapa hari ini? Semua ternyata yang menilai hanya Tuhan. Gimana kalau seperti itu? Puasa nggak boleh kelihatan, doa nggak boleh kelihatan, sedekah nggak boleh kelihatan. Gimana kalau seperti ini? Sedekah nggak boleh kelihatan, doa nggak boleh kelihatan, puasa nggak boleh kelihatan. Kelihatan rohani nggak Mas Ian? Kalau dengan orang seperti ini kelihatan rohani nggak? Keagamaannya, tubuhnya, jasmaninya tidak terlihat orang beragama. Ayo, pakai pikiran sekarang nih. Dengan tampilan orang seperti ini, tidak pernah berdoa, tidak kelihatan kalau berpuasa, tidak kelihatan lagi bersedekah, tampilannya seperti apa? Jangan dijawab dulu ya, jangan jawab dulu, bayangkan dulu. Tidak pernah berpuasa, tidak pernah kelihatan berdoa, tidak pernah kelihatan bersedekah. Menurut saudara tampilannya seperti orang apa ini? Jangan dijawab dulu, berandai-andai ya, kita lanjutkan lagi nih. Ayat 19. Urusan kepada agama, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Ketika urusan dengan Tuhan, jangan lagi bicara tentang harta. Gimana? Bicara dengan Tuhan, jangan ngomong tentang harta. Urusan dengan Tuhan, urusan tentang surga. Jangan kaitkan agama dengan harta dunia, tidak ada kaitannya. Deal sama Tuhan, deal. Ini ajarannya Yesus Kristus. Jangan bawa agama dengan urusan materi. Ini agama yang Yesus, ini pengajaran yang Yesus bawa. Ya, amin nggak? Ya, lanjut lagi. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan bicara. Urusan kehidupan kita, Yesus bilang apa? Jangan khawatir. Sudah nggak ada persoalan. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambah. Artinya tidak ada lagi topik tentang tawar-menawar, tentang rezeki, tentang kehidupan, enggak. Tuhan bilang jangan khawatir. Kita percaya nggak kalau Tuhan bilang jangan khawatir?
Percaya nggak? Kalau sudah dibilang jangan khawatir, berarti masih ada tawar-menawar nggak? Selesai. Jangan khawatir, selesai. Kalau masih khawatir, berarti percaya nggak sama Tuhan? Buktinya? Buktinya? Banyak orang yang nggak percaya kan? Masih punya rasa khawatir kan? Nih, Tuhan bilang, kekhawatiran, Tuhan sudah kunci. Jangan khawatir perkara makan dan Tuhan sudah bicara. Kalau untuk kehidupan makan dan minum, sudah jangan khawatir. Berarti tidak ada negosiasi lagi. Tuhan sudah bilang jangan khawatir. Selesai nggak urusan khawatir? Dalam hidup keagamaan sudah bilang jangan khawatir. Dan lagi sekarang, Matius 7, nyambung. Dulu, zaman dulu, ketika orang beragama, kan suka saling menyalahkan kan? Zaman dulu, kalau orang hari Sabat, orang berzina, hukum Taurat kalau lihat orang berdosa, langsung, misalnya nih, kita hidup zaman Taurat, lagi lihat orang berzina, diapakan kira-kira? Hah? Dirajam batu. Kalau kita hidup zaman itu ada orang berzina, dirajam, karena memang ada hukum yang, makanya ayat Matius 7 ayat 1, jangan lagi kamu menghakimi. Kalau ada orang berdosa, hukum yang lama langsung dihakimi. Hukum Kristus, kalau ada orang berdosa, apa yang kita lakukan? Hari ini Pak Refri, kalau ada orang yang berdosa, apa yang kita lakukan? Dulu, kalau ada orang mencuri, apa yang dilakukan? Kalau ada saudara kita mencuri, apa yang kita lakukan? Dengan hukum yang lama, apa yang kita lakukan kalau Anda mencuri? Supaya kapok, kita potong tangannya, betul ya? Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Zaman dulu bagus. Bagus ya? Ada orang berbohong, dia apakan enaknya? Ada orang berbohong, dia apakan enaknya? Ada aturan yang mengatur loh ini. Aturan itu boleh loh kita. Ada orang suka berbohong, dia apakan enaknya? Jika orang nabrak kita, kaki kita luka, boleh dibalas nggak? Adil kan? Betul kan? Atas nama hukum agama, boleh nggak kita? Adil kan? Zaman dulu hukum itu tidak mengenal yang namanya kasih. Tapi zaman sekarang, kalau ada orang yang berdosa, kita apakan orang itu? Hah? Nasihati, bukan dinasihati. Untuk inilah kita dirikan gereja hari ini di sini. Untuk orang berdosa kita ajak dia supaya bertobat. Zaman dulu tidak mengenal pertobatan. Anda melanggar hari Sabat, kita apakan dia? Kita matikan dia. Anda berzina, ada pengampunan? Nah, ada. Setiap orang yang bersalah kita hakimi berdasarkan hukum. Makanya itulah jangan menghakimi. Ukuran yang kamu pakai akan dipakai untuk kita. Hukum Kristus tidak ada penghakiman. Makanya dia rubah semuanya. Karena tidak ada lagi yang kita bisa menghakimi. Karena di dalam diri kita. Sekarang semuanya adalah untuk rohani kita, bukan untuk ukuran jasmani lagi. Ya, makanya sekarang ibadah kita ini ibadah di dalam diri kita. Lanjut lagi. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini ayat ini? Kita sudah menerima kekudusan. Dan ada yang tidak bisa menerima kekudusan tersebut. Apa yang tidak bisa menerima hal yang kudus ini? Apa yang tidak bisa menerima hal yang kudus? Jangan berikan hal yang kudus kepada babi dan anjing. Siapa babi dan anjing ini? Siapa babi dan anjing? Hah? Udah menghakimi lagi berarti. Babi dan anjing adalah kedagingan kita sendiri. Ya, coba lihat sekarang nih ya. Keinginan roh dan keinginan daging berlawanan enggak? Evil spirit dan Holy Spirit. Lihat ya. Keinginan daging sama keinginan roh ya. Daging ketika dikatakan
Jangan melihat saya. Kok saudara lihat saya? Jangan melihat saya. Bisa saudara, kok Pak Joni lihat saya? Loh, susah nggak? Ada perintah jangan melihat saya, kenapa saudara lihat saya? Daging itu selalu tergoda dan sulit untuk menerima. Dikatakan jangan melihat, kok melihat saya semua sih? Ini loh sulitnya daging. Daging itu selalu ketika ada kata jangan, jangan membunuh. Kenapa ingin membunuh? Karena jangan membunuh. Ingin memuaskan daging. Ketika jangan membunuh, tak pateni supaya aku puas. Jangan berzina. Daging ingin berzina supaya ini puas. Dan rohani kita pasti luka. Rohani itu ingin kudus. Roh kita itu asalnya dari Tuhan, selalu kudus. Daging ini selalu ingin. Daging ini nggak bisa diajak kudus. Makanya ini disebut babi dan anjing. Ini tidak pernah bisa. Makanya yang hebat adalah daging ini kalau bisa melahirkan manusia roh. Dan manusia roh yang begitu ini lahir, ini bisa memperbudak. Ini hanya binatang yang harus diperbudak oleh manusia roh. Ya, ingat, jangan salahkan orang lain. Oh, kalau babi sama anjing itu yang mereka nggak mau bertobat, yang tidak bisa diajak bertobat kalau saudara belum melahirkan manusia roh ini loh, tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri loh. Coba lihat betapa sulitnya. Jangan melihat botol aqua ini. Bisa dilawan? Bisa dilawan? Jangan dilihat. Makanya susah kan waktu Hawa dulu kan? Hawa dulu bisa ngelawan nggak? Jangan dimakan buah itu. Tetap sama Hawa. Kenapa Hawa susah? Karena daging ini ketika tambah dikatakan jangan, pasti tambah itulah namanya daging. Daging ini nggak punya kuasa. Daging ini begitu kata jangan, makanya evil spirit itu begini. Kalau ada kalimat dari Tuhan jangan, yang namanya evil spirit itu selalu memberontak dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang jangan. Dalam diri kita ada dua kekuatan, Holy Spirit sama evil spirit. Holy Spirit itu ingin selalu nurut sama Tuhan. Jangan, itu dari Tuhan. Tapi evil spirit selalu bicara, kalau Tuhan bilang jangan, daging bilang boleh. Tuhan bilang jangan, daging bilang langgar. Hati-hati ya. Kalau Tuhan bilang jangan, daging selalu bilang langgar itu. Makanya disebut evil spirit, karena selalu ingin memberontak. Jangan membunuh, pasti daging ingin membunuh. Jangan berzina, pasti daging ingin berzina. Jangan mencuri, daging ingin, karena daging itu ingin dipuaskan. Makanya daging ingin selalu memberontak. Ya, bahaya enggak? Makanya ada dua pertempuran. Holy Spirit itu untuk jiwa. Evil Spirit selalu mementingkan daging. Ya, makanya nggak usah ngundang Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Kalau perlu diundang berarti, kalau masih diundang-undang berarti masih perlu cari Tuhan ya. Tuhan perlu dicari nggak Pak? Tuhan perlu dicari nggak? Kalau Tuhan dicari, ketemunya di mana? Makanya Yesus mbak perubahan. Tuhan itu sudah diam dalam diri kita. Kalau dulu orang mencari Tuhan di Gunung Kawi, di gunung sini, di Gunung Yerusalem. Sekarang Tuhan bilang enggak, Tuhan diam dalam diri kita. Makanya nggak perlu dicari lagi. Ngapain cari Tuhan? Tuhan sudah diam dalam diri kita kok. Betul nggak? Saudara mau cari Tuhan atau Tuhan diam dalam diri saudara? Enak mana? Tuhan di luar atau Tuhan di dalam? Tuhan di luar atau di dalam? Tuhan kita hari ini, Yesus ngomong apa sama kita? Tuhan di luar atau di dalam? Bapa yang kehendaki adalah menyembah di dalam roh dan berarti di mana Tuhannya? Di dalam diri
Inilah yang dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan di luar, kita mendekatnya pakai tubuh. Tapi kalau Tuhan di dalam, apa yang dia perlukan? Kalau Tuhan di luar, untuk semua kepentingan jasmani. Kalau Tuhan di dalam, dia merombak semua kehidupan kita. Makanya nggak perlu kelihatan. Tuhan bilang nggak perlu kelihatan manusia. Yang penting aku di dalam merubah hidupmu. Nggak perlu dinilai sama orang. Karena yang perlu aku menilai hidupmu. Yang perlu dilihat orang adalah terangmu. Hasilnya perubahan hidupmu itu yang perlu dinilai sama orang. Anda nggak perlu kelihatan beribadah, tapi hidupmu, coba lihat, Anda kelihatan beribadah, kelihatan puasanya, kelihatan Anda orang beragama, tapi kelakuanmu di rumah kayak setan. Lebih enak mana? Kalau sama orang kelihatan beribadah, di rumah kayak setan, lebih enak yang mana? Coba, orang Kristen sejati nggak nampak keagamaannya, tapi terangnya menyala terang seperti bintang. Itu Kristen, ya. Dia nggak nampak sepertinya, tapi kehidupan rohaninya cemerlang. Itu Kristen. Nggak perlu kelihatannya pakai kalung salib segede gaban. Nggak perlu yang aneh-aneh. Dikit-dikit bahasa roh. Ketemu orang dikit-dikit bahasa roh. Mau proyek mau apa, sebentar saya tanya Tuhan dulu. Rohani kan? Rohani nggak Pak? Mau melangkah dikit saya tanya Tuhan. Rohani nggak? Dikit-dikit doa sama Tuhan. Rohani nggak? Coba. Sepertinya rohani. Padahal itu jasmani yang dirohanikan. Lihat. Kalau Tuhan diam dalam diri kita, semua keinginan hati, semua niat berasal dari Tuhan. Dan kitalah yang mewujudkan. Berarti kita dengan Tuhan kolaborasi. Kecepatannya tinggi. Sangat cepat. Nggak lelet. Mau memutuskan sesuatu kalau ada Roh Kudus di dalam, pasti keputusannya sesuai dengan firman. Ada Roh Kudus di dalam. Diajak berbuat dosa langsung mikir nggak? Iki salah langsung praktik. Cik, Tuhan tak tanya dulu. Anda diajak mencuri leren berdoa nggak? Sebentar saya tanya doa dulu. Perlu nggak begitu? Nggak pakai. Menyalahi Tuhan sudah pasti menolak. Orang yang punya Roh Kudus bukan tambah lelet. Nggak tahu artinya lelet ya? Lelet itu lambat. Ya. Terus kemudian ngeroh nggak karu-karuan. Kayaknya Roh Kudus itu punya suara nggak sih? Roh Kudus punya suara nggak? Punya suara nggak Roh? Roh punya suara nggak Pak? Hah? Ibu tadi bilang Roh bisa dirasakan. Roh punya suara nggak? Berbisik dalam hati. Ya, setuju saya, berbisik dalam hati. Roh punya suara nggak? Kalau Roh mau pakai kaki, berarti digunakan untuk apa kaki ini? Setuju saya ya, ini Roh. Roh bisa segalanya. Tapi ketika Roh mau pakai jasmani kita, dia mau pakai kaki kita untuk apa berarti? Kira-kira kaki ini untuk ngomong nggak? Kalau Roh mau pakai kaki berarti untuk jalan atau untuk makan? Pasti untuk jalan. Roh mau pakai tangan berarti untuk apa ini? Ngantemi orang? Berarti pasti berfungsi untuk sebagaimana fungsinya, betul ya? Kalau Roh mau pakai lidah kita untuk apa ini? Meso-meso? Roh pakai kaki untuk jalan. Setuju ya? Roh pakai tangan berarti untuk fungsinya tangan apa? Roh pakai mulut kita, pakai lidah kita berarti untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Berarti untuk ngomong. Ngomongnya jelas nggak kira-kira? Jelas kan? Lah kalau ngomongnya nggak jelas, ngapain pakai lidah kita? Kalau dia pakai lidah kita, ngomongnya nggak jelas, perlu nggak pakai lidah kita? Suruh pakai umplung aja. Kalau dia pakai lidah kita, ternyata ngomongnya nggak jelas, suruh pakai umplung. Mosok kalah sama alat nggak berjiwa. Suling sama harpa itu punya bunyi yang berbeda. Paham maksud saya? Ya, alat yang tidak punya jiwa saja punya suara yang berbeda. Itulah 1 Korintus 7:8-9. Alat yang nggak punya jiwa mengeluarkan suara yang berbeda. Loh kok manusia yang punya jiwa, suaranya tiba-tiba nggak jelas. Teliti baik-baik. Roh kalau menggunakan lidah, tulisannya speak of tongue, pasti dia menggunakan lidah ini sebagaimana mestinya.
Ya, kita lanjut tadi. Matius 7 ayat 7. Tentang permintaan. Tuhan sudah kunci. Permintaanmu untuk berdoa sama Tuhan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Suatu permintaan yang harus kita minta. Tentang permintaan roh. Tentang permintaan tentang apa ini? Matius 7 ayat 7. Minta apa ini? Mintalah akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka akan dibukakan. Minta apa kira-kira? Nomor togel, handphone, rumah, mobil. Minta apa kira-kira? Hah? Ini minta apa kira-kira? Kan harus nyambung ini. Tadi dibilang jangan khawatir, urusan harta udah jangan diminta. Ini minta apa kira-kira? Hah? Minta apa? Loh. Urusan harta Tuhan bilang ngomong jangan ngumpulkan harta. Urusan kekhawatiran jangan khawatir. Kan ini nyambung. Urusan minta, cari, ketok, pasti dapat semuanya. Kalau Tuhan mau memberi pasti semuanya, tidak ada pilih kasih. Setuju ya? Kalau minta berkat nih, Pak Refli sama saya Tuhan pilih kasih nggak hari ini? Loh, kalau berkat kan pilih kasih Tuhan. Saya diberkati, Pak Refli enggak ini. Betul nggak? Kalau urusan jasmani, pilih kasih nggak Tuhan? Nih, Matius 7 ayat 7, Tuhan pilih kasih nggak? Kalau itu urusan berkat, Tuhan pilih kasih nggak? Kita semua anak-anak Tuhan kan? Pak Refli anaknya Tuhan nggak? Atau saya anak Tuhan nomor 1, Bapak nomor 10? Kita semua sama anak-anak pernah pilih kasih nggak? Anak satu dapat, anak ketiga dapat nggak? Coba lihat. Mintalah, carilah, ketoklah. Berarti semuanya dapat nggak? Dapat kan ya? Urusan apa ini? Rezeki setiap hari. Ibu kalah sama saya. Enggak. Sudah dikasih, jangan khawatir perkara makan minum. Urusan harta jangan diomong sama Tuhan sudah. Sudah dikasih pokoknya. Makan minum sudah dikasih. Iya, apa ini? Hah? Minta hidup kudus. Hidup kudus nggak usah diminta. Itu dari kita sendiri. Minta apa ini sekarang? Minta, cari, ketok. Nah, coba. Makanya kita harus jadi manusia baru, benar-benar baru. Kalau enggak gimana caranya nih sekarang? Kalau ini permintaan berkat, permintaan yang jasmani, semuanya ukurannya pasti beda. Kalau ini tentang jasmani, semuanya nggak bisa sama rata loh Bu. Ingat ya, kalau jasmani ukurannya ada perbedaan. Setiap orang tidak sama. Ada yang punya, minta diampuni. Loh, Yesus mati sudah diampuni semua. Dosa sudah diampuni semua. Mintalah, carilah, dan ketoklah, semuanya dapat. Apa kelanjutannya? Makanya berlanjut. Saya mau tanya, Bapak pernah baca nggak kelanjutannya? Apa kelanjutannya? Memberi yang terbaik. Apa terbaiknya? Hah? Roti apa? Loh, makanya sekarang harus paham. Kita harus paham. Bapak selama jadi Kristen berapa lama hari ini? 40 tahun. Apa ayat ini menerangkannya? Baca Alkitab enggak? Roti apa ini yang dicari? Nah, terus apa ini? Antara jasmani atau rohani ini sekarang? Kalau gitu roti apa ini? Kan harus jelas ayat ini. Saya lanjutkan ayatnya ya. Yuk kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 7. Supaya kita harus tahu, minta, cari, ketok ini tentang apa. Kalau khotbah ini diputus, waduh gawat ini nanti. Kita sama-sama belajar hari ini ya. Betul-betul belajar. Sampai jam 9 malam pun saya turuti kok ini, tenang aja. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat, Yesus membandingkan, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa yang baik bagi kita? Apa yang baik bagi kita? Apa Pak Refri? Keselamatan sudah pasti. Tapi caranya selamat bagaimana? Ini kan merujuk suatu. Ini Yesus yang ngomong. Dia akan berikan yang terbaik. Nih. Coba. Berikan yang terbaik itu pada saat kita sudah mati atau masih hidup? Loh, kalau mati ketinggalan, Bu. Kalau udah mati buat apa? Kalau Tuhan janji kalau kita udah mati, saya nggak ikut Yesus. Untuk apa kalau saya udah mati terus baru? Itu kan awal kayak khayalan aja. Coba contoh begini. Ibu dijanjikan keselamatan. Dapatnya sekarang atau sudah mati nanti? Ibu dijanjikan manusia roh, manusia surgawi, waktu sekarang atau waktu mati? Coba lihat deh. Kita dijanjikan manusia baru sekarang atau nanti? Nah sekarang, betul ya? Iya kan? Berarti kan sekarang. Surga itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau nggak ada manusia baru, ya kan? Saudara, ibu nggak dapat surga loh nanti. Manusia baru harus hidup sekarang. Setuju ya? Harus hidup sekarang. Makanya Yesus membawa perubahan dalam ibadah. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang ini harus ada roh, harus ada manusia roh yang hidup. Nah sekarang pemberian yang terbaik apa itu? Kan harus dicari ini. Ini nggak boleh diputus. Kalau diputus nanti mintalah, carilah, ketoklah. Kalau perlu dibarengi puasa. Minta apa? Minta rumah yang besar, minta mobil yang besar. Tuhan pilih kasih, Pak. Minta gedung gereja yang besar, kasih AC. Tuhan pilih kasih. Ada pendeta diberkati, di sini nggak diberkati. Tapi tidak, ini semua orang mendapat. Pak Refri dapat, Bapak dapat, kita dapat, semuanya dapat, Ibu dapat, Pak siapa? Pak Abraham dapat, di sini dapat, Bapak siapa? Pak Hani dapat, Ibu dapat, semuanya dapat semua. Karena Tuhan tidak pilih kasih. Semuanya dikasih kepada siapa yang percaya. Apa ini kira-kira? Hah? Tapi harus tahu, Yesus itu menyelamatkan. Tapi harus ada yang bisa dikasih kepada kita selagi kita hidup. Tuhan sudah nonton. Makanya dia kasih guidance-nya hari ini. Harus ada sesuatu yang kita terima. Mintalah. Itu perintah. Mintalah. Itu perintah. Ketoklah. Carilah. Itu tadi. Ya itu tadi jawabannya. Roh Kudus. Buka ayatnya di Lukas. Lukas berapa ya? Lukas 11. Lukas 11 ayat ya. Lukas 11 ayat 9. Ayat yang sama saya bacakan. Makanya saudara harus teliti banget, saudara harus mengerti ya. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayatnya sama persis ya. Persis kan? Betul Pak Refri ya, persis ya. Ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking? Ayat 13. Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Kenapa Roh Kudus begitu penting? Kenapa dia begitu penting? Tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan. Anda nggak bisa mengerti bagaimana cara membaca firman, nggak bisa. Nol botol. Anda bisa mengerti rahasianya Tuhan, pikirannya Tuhan, Alkitab, isi Alkitab bisa mengerti. Tanpa Roh Kudus nol botol.
Nol betul. Makanya ini yang paling penting. Ini yang terpenting. Dan banyak orang ternyata tidak punya. Nah kalau sekarang permintaan ini aja nggak ngerti, bagaimana kita bisa mengerti kalau harus diminta Roh Kudus? Coba bayangin. Tanpa Roh Kudus, lihat ya. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 11, sama-sama kita buka. Satu Korintus 2 ayat 10. Mulai ayat 9 dulu ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Sudah semua ketemu ya? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apakah ini? Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Apakah itu? Roh. Kalau ada orang yang ngomong ini tentang mobil apa-apa, sesat. Ini Roh Kudus. Ya. Roh Kudus ya. Lanjut ayat 10-nya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak ada satupun yang bisa tahu dalam diri Anda sendiri kecuali roh Anda sendiri. Begitu juga apa yang ada dalam diri Allah, tidak ada yang tahu kecuali roh Allah sendiri. Penting banget gak Roh Kudus? Penting. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak punya Roh Kudus, tahu nggak apa yang diberikan Allah? Nggak tahu. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Tulisannya Paulus, berarti tulisan gimana? Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kalau orang nggak punya Roh Kudus bisa baca tulisannya Paulus? Makanya Korintus dibaca sama orang nggak punya Roh Kudus, jadinya gimana? Tulisan Paulus di Korintus dibaca orang tanpa Roh Kudus, tulisannya gimana jadinya? Munculnya jadi gimana? Coba 1 Korintus 2, Paulus bilang, karena kami menafsirkan hal rohani kepada orang yang punya roh. Kalau orang nggak punya Roh Kudus, gimana bacanya sama Paulus? Nggak karu-karuan kan? Muncul bahasa roh lah, bahasa beginilah. Terus lihat ya. Ayat 13. Kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14 nih ya. Lihat nih kuncinya ini. Ini lihat kuncinya ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya. Manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Berarti jelas ya, manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Sekarang kita lihat nih, banyak orang yang merasa punya Roh Kudus, setuju ya? Padahal manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Sekarang lihat nih, saudara punya Roh Kudus semua? Punya Roh Kudus gak? Punya gak? Punya ya? Punya Roh Kudus? Punya ya? Berarti gak manusia duniawi nih. Setuju ya? Setuju ya? Ayat ini kita yakini gak? Manusia duniawi tidak menerima
apa yang berasal dari Allah. Setuju ya? Sepakat gak? Sepakat ya? Kita cek 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Orang-orang Korintus dibilang seperti manusia, tetapi dengan manusia duniawi. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Loh, kenapa orang-orang Korintus cuma diberikan susu? Alasannya ayat 3, sama-sama baca. Karena kamu masih manusia, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Manusia, sekarang tanya dirimu, masih ada iri hati dan perselisihan enggak? Masih ada iri hati dan perselisihan enggak? Masih ada iri hati dan perselisihan? Berarti kalau masih ada iri hati dan perselisihan, terus ngomongnya tadi, loh saya punya Roh Kudus, gimana coba? Sempurna, Pak. Hah? Padahal kamu harus sempurna karena Bapakku sempurna. Harus sempurna. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya menuju ke sana, Pak. Tapi jawabannya nggak bisa. Harus sempurna nggak? Bisa nggak? Tanda orang punya Roh Kudus harus sempurna. Sempurnalah kamu karena Bapakku sempurna. Makanya harus ada bukti. Orang yang punya Roh Kudus, ngaku punya Roh Kudus, harus sempurna. Yesus, ayo kita baca ya, enggak apa-apa ya. Lama enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Satu Yohanes 2 ayat 3. Karena sudah bicara tentang Roh Kudus, kita nyambung nih ya. Bapak tadi bilang karena kita masih manusia, enggak. Harus sempurna. Masih proses, enggak ada kata proses. Mau, enggak. Ya. Roh Kudus nggak bisa buat mainan nih. Kalau nanti orang bilang ini, wah aku masih daging Pak, nanti kita analisa ini sama-sama ya. Yuk pakai pikiran yang, pakai kesadaran penuh ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Sudah buka semua ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita kenal semua ya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita tahu nggak bahwa melanggar perintah Tuhan itu dosa? Tahu nggak? Pak Abraham tahu nggak? Tahu kan? Tapi kenapa bisa melanggar? Kita tahu loh melanggar itu dosa. Tapi kenapa melanggar? Berarti kenal nggak? Kita tahu melanggar itu dosa, tapi kenapa kita melanggar? Dagingnya lebih kuat daripada, berarti hidupnya dipimpin siapa? Nah ini ya kan? Tar ya, pelan-pelan lagi nih kita masuk. Terus, berarti dia pendusta dan tidak, di dalamnya tidak ada kebenaran, ayat 5-nya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Orang yang merasakan kasih Allah pasti hidup dalam kebenaran. Ya, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6-nya, barang siapa, berarti orang yang mengatakan, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan kita ada dalam Kristus? Siapa yang mengatakan kita dalam Kristus? Kita ya, berani mengatakan begitu? Berani ya? Berani ya? Berani ya? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Bisa berbuat dosa enggak? Kita juga bisa. Yesus bisa berbuat dosa enggak? Kita? Loh, kok aneh? Loh, kalau kita hidup, barang siapa yang mengatakan ia hidup di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti wajib. Yesus tidak bisa berbuat dosa. Kita juga. Kalau Yesus bisa, kenapa saya nggak bisa? Wajib. Wajib loh. Nah, ini tadi. Jujur, enggak apa-apa, Pak. Tenang aja. Saya saking semangatnya, enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Daripada Bapak ngaku jujur, enggak ada, Pak. Gimana, Bu? Tapi supaya kita bisa seperti Yesus, kita harus selalu mengutuk, itu meminta rohnya ada. Nanti jawabannya nih. Bahwa untuk membuktikan bahwa kita punya Roh Kudus, ini buktinya nanti. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa, nanti ya. Ibu nanti analisa diri nanti ya. Pelan-pelan ini. Perlahan-lahan. Untuk membuktikan, kan tadi bilang gini loh. Kita ngakunya punya Roh Kudus. Ternyata nggak ada Roh Kudus dalam diri kita kan. Kita untuk hidup wajib seperti Kristus, ternyata waduh nggak bisa. Berarti selama ini Roh Kudusnya nggak ada kan? Betul ya? Selama ini kan kita berlepotan kan? Berarti selama ini waduh ternyata dalam. Aku nggak kenal Yesus ternyata hari ini. Nih lihat ya, lanjut lagi nih. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu, hari ini kita tahu nggak bahwa Yesus itu benar? Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, setuju ya? Kita tahu Yesus benar ya? Kamu juga harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari padanya. Berarti setiap kebenaran lahir dari padanya. Kita lahir daripada Yesus nggak? Harus. Berarti kita memang harus lahir baru, kita benar-benar harus dari Yesus, hidup dalam kebenaran. Lihat ya. Mungkin nggak? Harus mungkin. 1 Yohanes 3 ayat 1. Kita sama Yesus beda nggak sih sebetulnya? Kalau Yesus bisa, kita bisa nggak? Yesus bisa, kita bisa nggak? Bisa. Sama kok saya sama Yesus. Lihat nih, 1 Yohanes 3 ayat 1. Kita sama Yesus nggak ada bedanya loh saudara. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara menyandang status yang begitu dahsyat, anak-anak. Coba, anak-anak Allah, pencipta alam semesta. Nggak gampang punya status ini. Dan memang kita anak-anak Allah. Dan karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Coba status kita loh, anak-anak Allah loh. Bayangin. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa Kristus, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Saudara yakin nggak? Kalau Yesus datang dan menyatakan dirinya, kita sama seperti, yakin nggak? Yakin. Kita akan sama persis seperti Dia. Ya, tapi tunggu saatnya. Sebentar lagi. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, yang merasa dirinya sama seperti Kristus, ya. Yang merasa dirinya sama seperti Kristus, apa tulisannya? Menyucikan diri. Makanya tadi Ibu tadi bilang kan harus hidup kudus. Menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum
Allah, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada Kalau Yesus hidup dalam diri kita, menyatakan dirinya, ada dosa nggak dalam diri kita? Kalau Yesus hari ini diam dalam diri kita, ada dosa nggak? Nggak ada. Lanjut lagi, ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, kita semua hari ini tetap berada dalam dia nggak? Ya? Tetap berada dalam dia ya? Boleh berbuat dosa lagi? Hah? Tidak berbuat dosa lagi. Ayatnya jelas kan? Tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal. Ayatnya jelas nggak? Bisa nggak ini dilakukan berarti? Bisa. Lanjut lagi ayat 7. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari berarti ibu tadi yang mengatakan kalau kalah sama daging berarti anaknya. Kita punya dua kekuatan di dalam, evil spirit sama Holy Spirit. Kalau menang yang Holy Spirit, berarti jiwa kita menang. Kalau jiwa menang berarti dagingnya kan kalah kan? Berarti anaknya siapa? Holy Spirit, Roh Kudus. Tapi kalau yang menang evil spirit berarti anaknya. Ini jelas nih. Ini jelas nih. Ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari, berarti sekarang ternyata banyak anak iblis dibanding anak, ya kan? Kalau masih kedagingan, berarti tidak banyak anak-anak Tuhan di sini. Ya, untuk inilah, ya, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus itu hadir dalam kehidupan kita untuk membinasakan iblis ini. Ayat 9. Nih ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, kita lahir baru dari siapa? Dari Tuhan kan? Tidak berbuat dosa lagi. Berarti jawabannya jelas ya. Setiap orang yang merasa lahir baru tidak bisa berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Gampang gak jadi orang Kristen hari ini? Gampang kan? Inilah Kristen. Inilah kekristenan. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Ini Kristen. Orang Kristen itu ibadahnya harus sejati, yang dari dalam, tidak kelihatan, tapi rohnya kuat banget, menjadi terang dari dalam yang dimulai. Yesus merubah itu semuanya. Ya, ibadah yang sekarang kita lakukan ini hanya liturgi untuk jasmani kita, untuk saling menguatkan, tapi tidak lagi kita bisa dihukum karena ibadah ini. Ya, ibadah ini tidak salah. Ya, ini tidak salah, tapi ibadah yang sesungguhnya ada di dalam kita. Ini enggak salah, bukan berarti saya, oh ini salah, enggak. Ini tidak salah, tapi ini hanya untuk jasmani. Yang di dalam ini yang lebih penting, jauh lebih penting, yang dirasakan yang di dalam. Ya, yang ini hanya untuk jasmani kita. Ya, ini hanya ibadah yang semu. Tapi yang di dalam ini yang sejati. Di dalam inilah penyembahan kita. Kita di sini hanya memuji pakai mulut. Ya, tapi yang di dalam itu yang sejati. Paham ya? Yang di dalam ini yang jauh lebih hebat. Ya. Kalau di sini kadang-kadang orang bisa memuji, tapi kadang-kadang nggak pakai mikir mujinya. Ada nggak orang muji nggak pakai mikir? Ada nggak? Kadang mujinya kan gini. Ada lagu Jawa, Sajeke aku nderek Gusti. Lagunya bagus kan? Apa punya? Sajeke aku nderek Gusti. Uripku tansah
Diberkahi. Tansa itu artinya apa sih? Selalu diberkahi. Mengaminkan nggak itu? Setelah itu atiku ayam tentrem. Atiku ayam tentrem. Terus? Hah? Pokok atiku ayam tentrem. Kabeh Gusti sing maringi. Berarti sudah terima kan? Sudah terima kan? Mari ngono matur nuwun. Berarti sudah terima dong? Atiku ayam tentrem. Setelah nyanyi, setelah itu harusnya kalau itu keluar dari mulut, pulang dari gereja, tentrem nggak? Harusnya kan setiap kali kita memuji Tuhan, konsekuen dengan apa yang kita keluarkan. Kurang beras, nggak punya duit, tentrem kan? Harusnya kan begitu ya Bu ya. Kalau berani ngomong, boleh nggak Pak misalnya gini, habis ngomong atiku ayam tentrem, begitu nggak punya uang di luar? Harusnya kan begitu. Atiku ayam tentrem, begitu nggak punya duit tetap harusnya konsekuen dong. Wes mari ngomong matur suwun, matur suwun. Harusnya kan kalau wani ngomong, wani nglakoni. Tapi banyak orang, makanya Tuhan ngomong bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh. Tuhan tahu nggak sih sebetulnya saudara itu menyembah dengan sungguhan atau cuman arek iki sebetulnya ngomong hati mikir iki. Tahu nggak Tuhan? Tahu nggak kira? Atau Tuhan ngomong, aku nggak ngerti aja nih, tak cek sih. Kan enggak. Tuhan ini tahu kok, saudara ini ngomong temenan nggak ini? Makanya sebelum nyanyi dipikir, bisa nggak saudara? Sambil nyanyi mikir dulu kok gak tekun jambungnya. Makanya sebetulnya untuk hidup kudus ya, nih sebetulnya Tuhan tuh nggak aneh-aneh loh. Saudara bisa nggak hidup sempurna? Tidak bisa berbuat dosa itu bisa nggak sih caranya? Caranya gimana sih? Tuhan bikin aneh-aneh nggak? Untuk tidak bisa berbuat dosa caranya aneh-aneh nggak sih? Caranya gimana supaya tidak bisa berbuat dosa? Hah? Roh Kudus sudah dikasih. Sekarang caranya supaya tidak bisa berbuat dosa gimana? Coba caranya gimana? Saya pengen tahu nih. Memohon Roh Kudus sudah memohon terus? Setiap hari terus? Hampir ini terus? Sudah dimatikan tapi saya bisa berbuat dosa gimana caranya nih? Selalu tinggal wis pokoknya. Yang paling gampang supaya kita nggak berbuat dosa. Ini gampang, ini ada durian enak itu Bu. Sebelum ngambil durian diapakan dulu ini kira-kira? Ada durian itu matang. Sebelum nyolong ini diapakan dulu sih kira-kira? Ini nih, orang sebelum mencuri ngapain dulu kira-kira? Dan Alkitab pun mengajarkan sebelum berbuat mikir. Makanya ini lihat Filipi 4. Filipi 4 ayat 8. Alkitab itu mengajarkan cara paling gampang. Untuk selamat nggak usah melakukan yang aneh-aneh kan, percaya pada Yesus, ya. Untuk supaya tidak berbuat dosa, caranya cukup paling gampang. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mikirnya jangan di gereja toh Pak. Mikirnya kapan? Mikirnya setiap saat, setiap waktu. Kalau orang mikir seperti itu, mikir yang benar. Mikir yang benar bisa berbuat salah? Nggak mungkin. Yang punya suami, yang punya istri, bapak-bapak yang punya istri nih, aku duwe bojo, bisa kesasar Pak sama orang lain Pak? Bisa nggak? Setiap menit mikir aku punya istri, bisa kesingsal? Hah? Yang punya istri ngomong aku punya istri, nggak mungkin kesingsal, ya kan? Tapi kalau nggak pernah mikir punya istri gimana? Bujangan terus kan? Ya kan? Loh, firman Tuhan itu ngajari yang paling gampang. Lah kalau yang paling gampang aja nggak bisa, gimana coba? Apa meneh sing angel lho, Bu? Padahal yang paling gampang ini ternyata mikir tok. Yang benar.
yang baik, yang suci. Pikiran itu setiap saat, makanya tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Pikirin itu terus. Pikiran kita itu menjadi pikiran. Yesus itu tidak pernah berpikir kotor. Pikirannya pikiran Kristus. Itu mikir tentang sorgawi terus. Mikir tentang sorgawi, mikir yang kudus, mikir yang suci. Pikirannya selalu baik. Cuman itu toh loh Kristen itu. Nih loh, kalau orang Pak Refri pikirannya kotor, nggak ada yang tahu kan? Kalau makanya menyembah dalam roh dan kebenaran itu, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau pikiran kita bersih, terlihat dari tindakannya. Kalau cuma jubahnya atau pakai jubah agama, kita nggak tahu pikirannya kotor apa enggak. Betul kan? Tapi kalau orang pikirannya bersih, terlihat dari tindakannya. Nggak usah pakai jubah agama, tindakannya pasti bersih. Kalau orang pikirannya bersih, itulah menyembah dalam roh dan kebenaran. Gampang ya Kristen ya. Ini Kristen sejati yang harus kita pakai hari ini. Ya, hati sudah ada Roh Kudus. Keinginannya keinginan Roh Kudus, pikirannya pun pikiran Kristus. Selesai. Ya. Silakan Apong tutup dengan doa ya. Apa yang bisa kita raih pakai jasmani. Ya, apa yang nggak bisa kita raih, kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya, untuk jasmani, untuk cari duit kita pakai jasmani. Ya, untuk cari kekekalan kita perlu Roh Kudus. Ya, silakan Pak Joni, lanjutkan Pak ya. Ya, sama-sama. Salam. Sebelum kita menutup dengan doa, ada sebuah lagu dari grup Meraih Dunia. Aku
paradigma kami, pola lama kami yang selama ini kami tidak memahami, dan lewat kebenaran firman Engkau membukakan semua, karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami tidak salah dalam melayani sesama, bahkan Tuhan di dalam mengirim. Kami boleh lakukan itu sesuai dengan kebenaran. Kami akan pahami itu kalau Roh Kudus ada dalam diri kami. Dan Roh Kudus itu akan mengajarkan kami tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan pada waktu kami memahami kebenaran dari Roh Kudus, kami tahu membedakan apakah ini kebenaran yang datang dari setan atau kebenaran yang datang daripada Roh Kudus, yang memuaskan jiwa dan roh kami atau memuaskan daging kami. Kami akan bedakan itu, sehingga pada waktu setiap pengajar yang berdiri di atas mimbar, kami boleh melihat, kami boleh membedakan apakah ini pengajaran dari Roh Kudus atau bukan dari Roh Kudus, dari setan atau dari Roh Kudus. Kami tidak menjadi bodoh Tuhan, karena pengajaran itu mengandung keselamatan. Kebenaran itu menjamin kami kepada keselamatan. Tak kala kami salah menerima, salah memahami, maka kami akan salah mempraktikkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Roh Kudus pimpin kami terus, membawa kami kepada kesempurnaan, karena Bapa itu sempurna. Kami boleh hidup kudus bersama dengan Roh Kudus yang akan memberi kami. Kami tidak ada kata tidak mampu, kami mampu melakukan segala perintah-perintah. Materikan firman dalam setiap kami, Roh Kudus terus berbicara dan membawa pikiran kami untuk terlalu terkontrol, berpikir yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci dan mulia. Itulah yang terus terjadi dalam pikiran kami, sehingga iblis tidak bisa menguasai pikiran kami, karena kami memikirkan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami. Terima kasih, Engkau terus pakai hamba Tuhan, Bapak Stephen, dimanapun membawa Roh Kudus terus berbicara tentang kebenaran, karena Tuhan kami mengasihi kami semua, saudara-saudara kami. Kami melayani supaya sama-sama kami diselamatkan. Kami boleh ketemu dengan Tuhan. Kami memiliki sorga Tuhan, bukan memiliki perkara-perkara duniawi, tapi perkara-perkara surgawi. Tak kala Tuhan bawa kami kembali, semua kami pastikan bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.